Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'd. Baik. Ini kita baca dari kalam dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Baik, kata beliau di situ di ucapan fa innahu ma salima atau ma yaslamu fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa rasulihi alaihi salatu wassalam. Ini sudah kita terangkan ya, bahwasanya sallama di situ yang menerima ya untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa radda ilma mashtaba alaihi ila alimihi. Ya. Ini juga telah kita terangkan bahwasanya mengembalikan ilmu dari apel tersebut kepada orang yang mengetahuinya, karena di situ jangan kita masuk dalam hal tersebut sehingga kita mentakwil dari makna sifat itu sebagaimana yang kita bilang tadi. Ya kan? Kita katakan nisyan karena tidak cocok, maka kita mentakwil apa maknanya, atau kita menolak, atau kita serahkan. Nah, itu tidak ada. Ya, kita tetapkan lafadznya dan kita tetapkan maknanya. Kalau itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau makna kurang untuk Allah SWT, Allah akan menafikan darinya. Ya kan? Dan kalau Allah tetapkan, berarti itu menunjukkan sempurna untuk Allah SWT. Adanya nafi wal isbat, itu menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu tidaklah menetapkan sesuatu, kecuali itu adalah kesempurnaan dari sifat itu untuk Allah. Dan tidak Allah nafikan, kecuali itu adalah kekurangan. Itu kaidahnya. Artinya, seandainya hanya penetapan saja, tidak ada penafian, maka kita bisa berpikir di situ. Ya kan? Kita bisa berpikir, kenapa Allah tidak nafikan ini? Kenapa Allah tetapkan ini? Tapi adanya nafi wal isbat, ini makanya sudah kaidahnya itu. Nafi wal isbat itu tidak boleh dihilangkan. Tegak sempurna tauhid kalau ada nafi wal isbat. Artinya, ketika Allah tetapkan, berarti itu menunjukkan sempurna untuk Allah. Kenapa? Karena seandainya ini kurang, Allah nafikan. Sebagaimana Allah nafikan sifat mati. Ya kan? Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Kenapa Allah tetapkan hayy? Karena sifat hayy ini sifat sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan kenapa Allah nafikan sifat mati? Karena sifat mati ini sifatku kurang yang dimiliki oleh makhluk. Seperti itu. Iya, jadi kalau ada yang seperti ini kaidahnya. Jangan malah kita masuk di situ dan kita membawa makna-makna yang batil dengan mentakwilnya. Kalau Allah turun, turunnya nanti seperti manusia. Kalau turun berarti dulunya, sebelumnya di atas langit, kemudian kalau turun di bawah langit. Kalau turun di sana malam, di sini siang. Belum nanti mau naik di sana malam, ke situ lagi. Capek naik turun atau tidak akan naik. Ini dari mana misalnya? Dari mana? Pemikiran dari mana? Ini seperti ini dijaga. Makanya kata Ibnu Taimiyah, dan dijaga dari sifat Allah SWT, sifat Allah SWT dari makna-makna batil, dari sangkaan-sangkaan buruk yang disangka oleh orang-orang yang mentakwil dan mentakifi itu, mentahrif itu. Dikatakan Allah fis sama, dia manakan fis sama zorfiyah, berarti Allah di langit. Seperti ini dijaga. Dijaga dengan apa? Dengan makna yang benar yang datang dari para salaf. Makna dari ayat ini jangan datang dari pikiran sendiri. Dari orang belakang yang tidak tahu di mana dan belajar dan dari mana. Membawakan dalil, tapi dalil yang mereka pahami sendiri supaya sesuai, cocok dengan apa? Cocok dengan akidah mereka. Bagaimana kalian berbicara kalian tidak punya rujukan di situ? Dan kalian disebutkan bahwasanya siapa yang menyelisih dari para salaf sudah otomatis pasti jatuh dalam ta'arud. Sudah pasti itu. Kalau dia tidak di atas jalan para salaf dalam penetapan sifat dan penafian, maka dia akan jatuh dalam ta'arud. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Kenapa kalian begini? Kalian tidak seperti ini yang ini. Kenapa kalian begini di sini? Kalian tidak begini di sini. Seterusnya. Apalagi berkaitan dengan sifat jelas.
Iya, tidak ada seorang pun yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah kecuali pasti dia jatuh dalam ta'arud. Jatuh dalam ta'arud kecuali orang mukabir. Falasifah yang memang menafikan Allah Subhanahu wa taala ada. Nah, ini sudah. Jangan lagi bicara tentang dia. Bagaimana caranya aku sudah nafikan sesuatu? Iya. Walaupun hakikatnya kalau ditanya, terus siapa yang adakan kamu? Nah, ini dia. Ada sendiri. Hah? Iya. Yang disebutkan ya. Yang mengadakan itu akal mereka, akal tabi'iyahnya. Baik. Kata beliau, wala yathbutu qadamul Islam illa ala dhahri at-taslim wal istislam. Kata beliau, dan tidak tetap qadamul Islam. Nah, ini disebutkan istisyar, bentuk peminjaman kata ya, qadam Islam. Artinya seorang tidak bisa tegak kecuali dengan dia punya pijakan. Ya kan? Kalau antum berdiri, bagaimana antum bisa tegak? Hah? Pasti dengan apa? Pijakan dari sesuatu, ya kan? Nah, ini diibaratkan seperti itu. Islam itu tidak akan kokoh kecuali di atas berpijak dari punggung taslim wal istislam. Taslim wal istislam, yaitu taslim bermakna qana'ah wa tuma'ninah wal qabul. Iya. Islam tidak akan kokoh kecuali dengan apa? Dengan menerima hal tersebut. Wal istislam, dan ketundukan pada apa yang datang dari Islam tersebut. Jadi dua itu. Islam tidak akan kokoh kecuali dengan taslim wal istislam. Taslim artinya al-qabul, wa tuma'ninah wal qana'ah. Wal istislam yaitu dengan al-khudu, tunduk, walingkiyat. Iya. Itu maknanya. Maka kata beliau, faman rama ilma ma khutira anhu ilmuhu wa lam yakna bit taslimi fahmuhu hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid wa safil ma'rifati wa sahihil imani fayatadabbu bainal kufri wal imani wat tasdiqi wat takdzibi wal iqrari wal inkari muwaswisan taihan syakan zaigha la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziba. Masyaallah. Maka kata beliau tidak tetap Islam kecuali dengan dua hal tersebut. Harus menerima dan tunduk pada hal tersebut. Kata beliau, maka siapa yang roma itu mencari. Tolabah. Faman roma ilma ma khutira, dia mencari pengetahuan apa yang membahayakan, apa yang dibahayakan darinya, pengetahuannya. Walam yakna bit taslimi fahmu, dan dia tidak yakna itu ridho. Pemahamannya tidak ridho dengan penerimaan tersebut. Maka akibatnya adalah, kata beliau, hajabahu muramuhu. Maka keinginannya akan tertutupi. Iya, keinginannya akan menutupi dia dari mana? Dari kemurnian tauhid. Iya. Dan kemurnian dari ma'rifah dan kebenaran atau kesahihan dari iman. Kesahihan dari iman. Kata Syekh Shalih Fauzan di dalam syarahnya ini, maka siapa yang tidak beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tutupi darinya. Jadi jangan dia mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan kepadanya. Seperti dalam permasalahan apa? Kaifiyat sifat. Ini maknanya. Jadi ini sebenarnya umum untuk semua dari permasalahan sifat. Jadi seorang harus imani dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan apa yang Allah tidak kabarkan kepada kita. Ya kan? Makanya kata Imam Malik, al-imanu bihi wajib. Kenapa wajib? Karena Allah tetapkan tidak ada sesuatu pun pasti ada kaifiyatnya. Namun apa?
ketika Allah tidak kabarkan kepada kita, maka kita hanya diperintah untuk mengimani tanpa menetapkan bahwasanya kita tahu apa kaifiat dari sifat itu. Sebagaimana Allah kabarkan kepada kita sifat, maka kita tetapkan lafaz dan makna yang apa yang kita dihidup dengannya. Maka siapa yang tidak beriman apa yang Allah tetap tutupi untuknya, seperti permasalahan kaifiat dan sifat, ya, permasalahan kaifiat dan sifat, maka kemudian walam yakna bitaslimi fahmuhu, dan pemahamannya ini itu tidak meridhoi apa yang seharusnya diterima. Iya, artinya dia berpikir bagaimana bisa? Iya. Bagaimana bisa Allah bersifat seperti ini, kemudian kita katakan kita terima saja apa yang Allah telah kabarkan kepada kita. Artinya dia tidak ridho dari apa yang dia pahami. Iya, mungkin karena sudah terkena syubhat. Akhirnya timbul ketika mendengarkan suatu sifat langsung sebagaimana dari sebagian orang ya, ketika dikatakan kalau Allah punya tangan berarti begini dan begitu. Akhirnya dia tidak ridho dengan hal tersebut pemahamannya, yang seharusnya mereka harus terima itu. Ketika Allah punya tangan, katakan tangannya Allah hakiki sesuai dengan kebesaran keagungannya, tanpa kita samakan pada tangan yang lain. Kata beliau, maka hajabahu muramuhu, maka keinginannya ini akan menghalanginya dari mana? Iya, an khaliqit tauhid. Ini dia. Keinginannya ini untuk mengetahui kaifiat, maka itu akan menghalangi dia dari kesucian dari tauhid dan kemurnian dari ma'rifah. Kemudian dari ma'rifah dan menghalangi dia dari benarnya keimanan. Iya, kenapa? Karena hakikat keimanan itu sebagaimana keimanan para sahabat. Ya kan? Fa in amanu misli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman, kalau mereka beriman sebagaimana iman kalian, maka mereka akan di atas tauhid, di atas hidayah. Artinya, kalau kita keluar dari jalan itu, maka kita tidak diberi hidayah di atas keimanan yang benar. Iya, apakah lebih atau kurang dari keimanan mereka yang kita diperintah untuk beriman sebagaimana keimanan mereka. Terkhusus pada permasalahan ini, permasalahan asma wa sifat. Tidak dinukil satupun dari mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Iya, bagaimana ketika mendengar sifat turun? Tidak ada yang mereka mengatakan, ya Rasulullah kalau turun berarti begini dan begitu. Tidak ada. Mereka apa? Taslim, menerima, dan mereka ridho dari apa yang seharusnya mereka terima, tanpa mereka bertanya dan tanpa mereka mentasbih dan mentakif dari sifat tersebut. Kalau mereka dihalangi dari sini, maka fayatadabbab bainal kufri wal iman. Itu tadzabzabu. Ini taharruka. Iya. Akan banyak bergerak dia antara keimanan dan kekufuran. Iya. Kemudian antara pembenaran dan pendustaan. Antara dia ikrar atau dia ingkari. Dia terima atau dia ingkari. Muwaswisan tahian. Ini sifat. Dia akan menjadi orang yang dipenuhi dengan rasa was-was, dan dia dikatakan tahian, yaitu tersesat. Syakan zaigo, dia akan menjadi orang yang ragu dan menyimpang. Demikian pula la mu'minan musaddiqa, tidak pula dia beriman dan dia membenarkan, wala jahidan mukadziba, tidak pula dia orang yang mengingkari dan mendustakan. Jadi dia akan bingung. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, ini seperti orang munafik. Orang munafik itu dengan keadaannya, itu kadang dia bersama kaum muslimin. Kadang juga dia bersama teman-temannya dari kaum munafikin. Kadang dia benarkan, kadang dia mendustakan. Dan inilah keadaan mereka. Adapun orang yang menerima hal tersebut, ya mereka akan berada di atas hidayah. Tidak ada keraguan padanya. Menerima dengan ridho dari apa yang mereka pahami, itu tidak akan ada keraguan padanya. Keimanan jelas, tauhid padanya, jelas ma'rifah padanya.
dan benar keimanan yang ada padanya. Itu dengan sebab apa? Kembali kepada yang tadi. Iya, dengan dia adanya taslim wal istislam pada hal tersebut. Iya, pada hal tersebut. Kemudian berkaitan dengan hal tadi, kata beliau di sini, wala yasihul imanu birru'yati li ahli daris salam lima i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين. Sampai di sini dari berkaitan tentang ru'yah. Jadi hubungkan dengan ru'yah. Jadi pembahasan tentang ru'yah, bagaimana kita mengimani bahwasanya seorang mukmin akan melihat Rabbnya di mana? Di akhirat, di dua tempat, di surga dan di arasat yaumul qiyamah. Dan tak seorang pun yang tahu bagaimana kaifiat Allah Subhanahu wa taala dilihat, karena berkaitan dengan sifat. Ya? Maka ini yang harus kita terima. Kita harus menerimanya. Walaupun pemahaman kadang bagaimana cara dilihat dan kita tidak tahu. Itu pemahaman-pemahaman yang harusnya dikalahkan oleh penerimaan, oleh keimanan. Sebagaimana apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan para sahabat, bagaimana mereka mengimani akan sifat tersebut. Kata beliau, maka wala yasihul iman, maka tidak benar keimanan itu kepada ar-ru'ya li ahli daris salam. Maka tidak benar keimanan kepada ru'yah untuk orang-orang di surga. Ini menunjukkan hakikat dari tentang penetapan ru'yah itu di akhirat, di antaranya adalah di surga untuk para penghuni surga. Kata beliau, tidak benar keimanan bahwasanya seorang mukmin akan melihat Rabbnya di surga. Kata beliau, liman tabaroha. Iya, liman tabaroha. Bagi orang-orang yang ada iktibar di situ. Iya, seorang yang memikirkan. Iya, minhum biwahmin, dengan waham saja. Waham itu diistilahkan, iya, apa ya? Tidak sedikit pun terlihat bahwasanya itu benar. Itu waham. Iya. Salah, diistilahkan salah. Makanya kalau antum disebut banyak lahu auham. Ya kan? Banyak disifati oleh rawi itu lahu auham, itu dia banyak lupa. Iya. Dia banyak salah. Iya. Dia banyak salah. Jadi apa yang mereka pikirkan? Mereka tidak akan mengimani dari ru'ya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang memikirkan hal tersebut di antara mereka dengan waham-wahamnya. Atau dia mentakwil dengan pemahamannya. Ini seperti tadi seorang dari Mu'tazilah. Ya kan? Bagaimana mereka berpikir bahwasanya kalau dilihat begini. Mereka mentakwil. Yang dilihat bukan ini, tapi ini. Karena kalau dilihat ini begini dan begitu. Orang yang seperti ini, kata beliau, tidak akan benar keimanannya tentang sifat ru'ya ini. Kata beliau, idkana ta'wilur ru'ya, karena ta'wilur ru'ya wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila ru'yati tarku ta'wil. Maksudnya tafsir ini. Ya. Karena dari makna ru'ya dan makna setiap apa yang disandarkan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iya, dari sifat-sifatnya, sifat fi'liyah dan seterusnya, apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya adalah tarkut ta'wil. Jadi ta'wilnya adalah tarkut ta'wil. Artinya tafsirannya, iya, sebagaimana disebutkan siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Iya. Tilawatuha tafsiruha. Itu maknanya. Jadi kalau mau apa yang seharusnya dilakukan dari permasalahan dan sifat, yaitu tarkut ta'wil, itulah ta'wilnya. Itulah tafsirnya. Kalau dikatakan apa makna yad? Apa makna yad? Tafsirnya apa? Jangan ditakwil ke makna yang lain yang tidak ditujukan oleh lafaz. Itulah maknanya. Apa itu? Ya tangan. Itu dia. Itu dia maknanya. Jadi takwil di situ tafsir.
Kalau dikatakan id kana ta'wil, karena ta'wil itu tafsir ru'ya, wa tafsir kull ma'nan yudau ila ru'yati, apa itu? Adalah tarkat ta'wil. Itu meninggalkan ta'wil, yaitu tahrif, wa luzumut taslim, dan seorang harus terus-menerus menerima dari makna itu, wa alaihi dinul mursalin, dan dia wajib mengikuti agama dari para rasul yang diutus padanya. Para rasul yang diutus kepadanya. Ini makna dari apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah tentang ru'ya. Jadi hubungannya dengan apa ini? Dengan ru'ya, jelas. Seorang yang betul-betul mengimani akan bahwasanya seorang mukmin akan melihat Rabbnya, itu dengan pengimanan yang benar. Kapan dia dicampur dengan rasa adanya waham atau ta'wil, yaitu dinamakan tahrif, ya, maka pada hakikatnya dia tidak akan beriman dengan penetapan tersebut. Ru'yatul mu'min rabbihim, tidak ada. Dan hakikat dari ta'wil, tafsir dari ru'ya seorang mukmin akan melihat Rabbnya, itu adalah dengan pertama dengan meninggalkan tahrif yang ada pada situ. Jangan membagaimanakan sifat itu. Kalau dilihat berarti berjisim, atau hal yang lain. Tapi apalagi yang harus hakikatnya adalah tafsirnya adalah dengan menerima terus menerus, menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat, luzumut taslim. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengikuti agama dari para rasul yang mereka selalu berada di atas jalan yang benar. Selalu berada di atas jalan yang benar tanpa ada bagaimanakan dari sifat tersebut. Dan mereka mentamsil atau mentakif tasbih dari makna dari sifat tersebut atau apa yang ditetapkan untuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang setelahnya ini berkaitan dengan nafi tashbih, an-nafi wa tashbih. Ini masih berkaitan dengan bagaimana hakikat dari akidah dari sunnah wal jamaah. Ini kembali lagi membahas tentang tashbih, tentang tanzih. Ini sudah kita lalui sebelumnya, tapi datang dengan bahasa yang lain, dan mungkin insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita jelaskan walaupun itu sedikit saja dari permasalahan ini, karena ini sama dengan sebelumnya. Tashbih, nah itu sudah kita jelaskan apa makna tashbih dan wajibnya seorang untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa jatuh dalam ta'til. Ini disebutkan nanti pembahasannya. Disebutkan nanti dan berkaitan dengan hudud wal ghayah. Batasan dan ujung dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pembahasannya. Ada pembahasannya nanti insyaallah taala. Baik. Sekiranya cukup dulu ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.